Ya, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu imam dari Masjid Jami Nurul Huda. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hukum-hukum dalam beribadah dalam agama Islam tentunya. Nah, langsung aja yuk, daripada kita nunggu dan penasaran, langsung aja nanti kita tanya-tanya ke Bapak siapa namanya? Ustadz Tatang Khairuddin. Ke Ustadz Tatang Khairuddin ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu apa aja sih sunnah-sunnah yang dapat dilakukan ketika kita sedang berada di dalam masjid ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk menyingkat dari kalimat-kalimat tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, sunnah apa saja yang ada di dalam masjid, yang dilakukan di masjid? Yang pertama, yang paling pokok, yang pertama, ketika kita memasuki masjid, itu lakukan dengan berdoa dulu, ya. Pertama niat, kemudian berdoa, ya. Nawaitul i'tikafa bi hadzal masjid, itu niat yang pertama. Setelah niat, kemudian berdoa, Allahumma ftah abwaba rahmatik. Nah, setelah itu jangan langsung duduk, tapi melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Itu yang disunahkan itu begitu. Setelah selesai tahiyatul masjid, baru duduk zikir sambil menunggu waktu sholat. Nah, di sana disunahkan lagi di dalam masjid itu membaca Al-Quran. Nah, selain zikir itu baca Al-Quran. Kemudian disunahkan lagi kalau bisa bikin halaqah, yaitu pengajian-pengajian di sana. Itu yang sunnah-sunnah yang dilakukannya itu. Itu dalam haliyah, dalam kelakuan. Bagaimana kalau yang dilakukannya itu dalam persiapan dalam diri kita ketika dalam masjid itu? Itu diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf menjelaskan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ketika kita akan memasuki masjid, ya, di sana itu harus menggunakan atau harus berpakaian yang rapi, bukan baru tapi rapi. Ya, jangan sampai pakaian yang kita lakukan ini, yang kita pakai itu ada asal-asalan, tapi tolong kita akan menghadap Allah, diusahakan yang terbaik. Ya, bukan baru tapi yang terbaik. Itu kalimatnya khuzu zinatakum. Itu ya, berarti pakaian rapi, kemudian kita udah niat karena Allah Ta'ala. Itu yang sunnah-sunnah ketika ada dalam masjid. Ya, pertanyaan apa lagi? Oke, jadi dapat saya simpulin nih secara ringkasnya untuk sunnah-sunnah yang kita dapat lakukan ketika masuk di masjid itu membaca doa untuk masuk masjid, lalu i'tikaf dan sholat tahiyatul masjid, dan juga bisa berzikir ataupun bentuk holaqoh gitu untuk membaca Al-Quran. Oke, tadi kan udah membahas tentang sunnah-sunnahnya nih. Nah, sekarang larangannya. Jadi kira-kira apa aja nih larangan yang yang tidak boleh dilakukan gitu ya ketika kita berada di masjid atau ketika beribadah di masjid gitu. Tadi sunnahnya, sekarang larangannya. Iya. Nah, untuk larangan dalam masjid yang paling utama, karena kita niat untuk zikir kepada Allah, yang pertama tidak boleh yang namanya di dalam masjid itu niat untuk jual beli. Ya, misalkan kita ngomongin masalah keduniaan gitu ya, apalagi jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama ya. Jual beli apa dibicarakan dalam masjid itu tidak boleh. Yang kedua, masalah keduniaan. Ya, membicarakan masalah keduniaan yang dilakukan bagaimana membanggakan anaknya, kemudian membanggakan harta bendanya dan sebagainya, itu dalam masjid itu tidak boleh. Ya, khusus untuk di dalam masjid itu ya, untuk zikir kepada Allah yang paling pokoknya itu. Dan yang paling dikecam ketika di dalam masjid yang dilarang itu apa? Ya, menyakiti perasaan orang lain. Artinya kita ngobrol kemudian sampai sakit orang lain, itu dilarang ketika ada di dalam masjid. Mungkin diantaranya begitu, banyak hal yang lainnya. Ya, tadi ya mungkin untuk singkatnya, jadi tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, contohnya jual beli gitu, dan juga dilarang untuk menyakiti sesama muslim. Oke, karena kan ini kan masjid ya, tempat untuk beribadah. Nah, kadang itu masjid itu dipakai khususnya untuk beribadah berjamaah gitu. Nah, apa aja sih kira-kira keutamaan untuk beribadah berjamaah di dalam masjid itu? Kita ambil dari keterangan hadis, keutamaan dalam berjamaah itu, salatul jamaah ya afdalu min salatil fadh.
Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bisib'i wa isyrina darajah, sampai tingkatannya 27 derajat. Ini membandingkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat di rumah gitu ya, berbeda dengan melaksanakan sholat di masjid. Kalau di rumah hanya satu gitu ya derajatnya itu, kalau kita lakukan di masjid itu 27 derajat. Begitu bandingannya itu. Itu apalagi dalam yang fardu, yang sunnah pun kalau dilakukan di masjid itu lebih afdal. Gitu. Oke. Itu aja ya. Iya. Oke, jadi pahalanya itu berlipat ganda ya. Jadi dapat 27 derajat kalau kita sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk selanjutnya nih, kan kadang kita tuh beribadah itu menerapkan hukum-hukum ibadah dan juga ada namanya hukum fikih gitu ya. Nah, sebenarnya ini lebih utama mana nih? Mempelajari ibadah dulu atau mempelajari hukum fikih dulu gitu. Kalau kita berbicara tentang lebih utama, ya, lebih utama itu alangkah baiknya keutamaan itu diisi dulu tentang keilmuannya, gitu ya. Kita akan melaksanakan sholat berjamaah, ilmunya dipenuhi dulu, gitu ya. Kita akan melaksanakan wudhu, akan melaksanakan pokoknya ibadah-ibadah yang lainnya, gitu ya. Tapi fikihnya disiapkan dulu. Rukun wudhu berapa, rukun sholat berapa, itu kan adanya dalam ilmu fikih gitu. Berarti yang diutamakan kalau bisa fikih dulu baru ibadah atau berbarengan. Karena kalau melihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya sejalan saja, ibadah jalan, kemudian ilmu fikihnya jalan gitu ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu berdasarkan keilmuan. Tapi jangan sampai begini ya. Ilmu fikih nggak dipelajari tapi ibadah jalan terus. Nantinya bagaimana ibadahnya itu? Nggak akan diterima karena nggak ada ilmunya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dikata lebih utama nih ya, itu lebih utama untuk mempelajari ya fikihnya dulu, karena kalau misalkan ibadah ibadah itu tanpa ilmu atau fikih gitu, nah ibadahnya itu takutnya nggak sah gitu atau bakal sia-sia. Oke, kan dalam beribadah di masjidnya, terutama berjamaah. Nah, ketika imam itu membaca Al-Fatihah, nah jadi seharusnya makmum itu membaca ikut surat Al-Fatihah juga atau membaca apa gitu? Itu dalam aturan ilmu fikih, ketika imam membaca Fatihah itu disunahkan seorang makmum itu mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Jadi mendengarkan. Jadi bagaimana cara imam membacanya itu, tartil dan sebagainya. Kemudian ketika selesai membaca Fatihah, ya baru membaca surat, baru yang namanya makmum membaca Fatihah. Begitu. Jadi contohnya diberikan sama imam, kemudian kita mengikuti setelah itunya, bukan berbarengan gitu. Jadi Fatihah imam dulu kita dengarkan, setelah selesai dia membaca surat, baru makmumnya. Begitu. Ya. Aturan fikihnya. Ya, jadi gitu ya, sobat relis atau religi Islam. Nah, jadi kalau kita tengah berjamaah, ketika imam membaca Al-Fatihah itu kita mendengarkan. Dan ketika imam membaca ayat ya dari Al-Qur'an itu kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Seperti itu ya. Untuk yang zahriyah ya. Untuk yang zahriyah. Ya, yang dikeraskan itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya ya, terkadang kita ini menemukan orang yang masbuk gitu. Nah, setelah imam itu selesai salam, nah orang yang masbuk ini ditepuk gitu ya, biasanya dari belakang gitu, tanda sama orang yang masbuk lagi gitu. Jadi tanda dia sebagai disuruh jadi imam lah gitu. Nah, kira-kira boleh gak sih gitu bermakmum dengan orang yang masbuk? Oke. Untuk bermakmum dengan orang yang masbuk itu boleh saja. Hanya ada dua perawi ini. Ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama semuanya masbuk. Satu baris ini masbuk gitu ya. Nah, di sana itu ada keterangan hadis, di sini itu walaupun nggak ada ketentuan, ada pemimpin satu. Begitu ya, ada pemimpin satu nih, itu perlu paham itu. Ya. Ada juga di dalam keterangan hadis lagi gitu ya, ketika masbuk semua, ya itu kan masbuk semua, imamkan dan imamnya udah selesai kan begitu ya. Itu masing-masing ada kan begitu ya. Nah, kalau yang
yang mengangkat pemimpin ketika itu dikiaskan dengan kiasnya ketika dalam satu perjalanan. Ini dalam satu perjalanan, kemudian dalam perjalanan itu 3 orang. Itu makruh kalau nggak ada mengangkat pemimpin yang diikutinya itu. Berarti harus adanya imam di sana itu yang diikuti dari ketiga itu begitu. Itu mengkiaskan dari hal yang kayak gitu. Nah, kemudian peristiwa yang kedua, ini yang masbuk gitu ya, orang yang masbuk selesai. Datang lagi yang masbuk, artinya ada makmum yang berikutnya, tapi ini jamaah yang pertama sudah selesai gitu ya. Kemudian ditepuk, itu boleh yang kayak begitu. Itu mah sah aja gitu. Karena apa? Mau berimam ke yang awal udah selesai, berarti membuat jamaah berikutnya itu. Boleh yang kayak begitu. Oke, sobat realis. Jadi sebenarnya untuk bermakmum dengan orang yang masbuk itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, sah-sah saja seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk segmen kali ini. Nah, nanti kalau sobat realis masih penasaran, kita bakal kembali lagi nih untuk bertanya-tanya lebih dalam lagi seputar hukum-hukum ibadah. Nah, jangan kemana-mana, tetap di realis religi Islami. Ya, kembali lagi dalam acara Relis Religi Islami. Kali ini kita bakal berlanjut nih berbincang-bincang kembali mengenai hukum-hukum ibadah dalam agama Islam. Nah, kali ini saya mau bertanya nih, tadi kan udah tentang ya sholat-sholat yang fardu ya, tentang hukum-hukum yang fardu. Sekarang itu tentang sholat Jumat nih. Pengen kita bertanya-tanya, dan terkadang itu kita menemukan suatu kasus ketika kita sedang ada di suatu jalan gitu ya, dan baru menemukan masjid ketika di hari Jumat itu, dan kita masbuk gitu pada sholat Jumat tersebut. Nah, bagaimana sih bagaimana gitu hukum ketika kita masbuk dalam sholat Jumat? Terima kasih. Untuk yang masbuk dalam sholat Jumat ini ditemukan 2 kasus. Kasus yang pertama, dia ketinggalan itu 1 rakaat. Ya, ketinggalan 1 rakaat. Berarti dia ikut saja 1 rakaat, kemudian nanti tambah lagi 1 rakaat. Berarti 2 kan? Yeah. Selesai. Kasus yang kedua, kalau ternyata dia ketinggalannya saat pas imam itu udah tahiyat akhir, itu masuk juga kan begitu. Nah, berarti nggak ada 1 rakaat pun kan begitu. Kalau ternyata kasus yang kedua kayak begitu, berarti dia harus ditambah 4 rakaat, langsung sempurna dengan sholat duhur. Begitu caranya ya. Jadi kalau yang ketinggalan hanya 1 rakaat, berarti tambah 1 rakaat lagi 2. Tapi kalau ketinggalannya 2 rakaat, hanya ketemunya ketika tahiyat akhir saja, maka tambah 4 rakaat, langsung niatkan sholat duhur iadah. Iya. Gitu. Ya, jadi namanya iadah ya. Kalau misalkan ketinggalan 2 rakaat, itu ditambah lagi dengan 4 rakaat niat sholat zuhur. Kalau 1 rakaat itu cukup menambah 1 saja ya, seperti itu. Ya, sekarang ini mungkin tentang sholat sunnah nih, sholat sunnah duha ya. Terkadang saya juga pernah melihat gitu, orang ketika di sekolah-sekolah biasanya nih, ketika pagi-pagi itu melaksanakan sholat duha, tapi secara berjamaah gitu. Nah, bolehkah gitu sebenarnya sholat duha ini dilaksanakan secara berjamaah? Kita lihat referensinya dari Fathul Bari, kalian lihat. Itu syarat dari I'anatul Thalibin. Itu dijelaskan ketika itu Rasulullah pulang ke rumah ya. Setelah pulang ke rumah kemudian diikuti oleh sahabatnya, kemudian dia melaksanakan sholat duha berjamaah di sana gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan kalau yang namanya sholat sunnah duha itu termasuknya sholat mutlak, tidak boleh dirutinkan. Dia sekali-kali boleh, tapi nggak boleh dirutinkan. Nah, kemudian keterangan dalam Fathul Bari itu ada penegasan lagi di sana itu. Tetapi kalau dengan tujuan ta'lim, pengajaran, ya, jadi ada kekhususan tersendiri, ada hikmah tersendiri gitu ya, ada keutamaan tersendiri, itu diperbolehkan. Jadi banyak kan sekarang kalau di sekolah-sekolah itu yang namanya sholat duha itu berjamaah. Itu tujuannya apa? Ta'lim ya. Tapi kalau secara umum yang namanya sholat duha alangkah baiknya munfarid. Itu yang lebih utamanya.
Tapi ketika kita untuk niat taklim, belajar kepada anak, boleh lakukan itu. Iya. Gitu aja. Tadi saya sedikit mention ya terkait munfarid nih. Mungkin sobat realis ini belum tahu nih maksud munfarid itu apa ya? Oh, munfarid itu sendiri. Sendiri. Jadi lawan dari jamaah itu adalah munfarid. Ya, kayak hadis yang tadi kan, sholatul jamaah afdhalu min sholatul fadz. Fadz itu artinya ya sama muradib kalimat fadz itu dengan munfarid. Ya, munfarid laki-laki, munfaridah perempuan, hanya bedanya begitu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Tatang atas penyampaian ilmunya yang sangat luar biasa nih. Amin, ya, ya Allah, sobat Rabbal realis. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terima, dapat kita amalkan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, sobat realis, tiba rasanya kita telah berada di ujung acara. Maka dari itu saya Farhan Mukhatami pamit undur diri. Tetap nantikan realis episode yang lainnya. Sampai jumpa sobat realis religi Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.